jenis keruntuhan. Yang pertama, kalau dia tidak ada momen. Kalau dia tidak ada momen. Jadi kalau misalnya kolom itu bekerjanya hanya aksial saja. Hanya aksial saja. Itu disebut dengan kolom dengan beban konsentris. Artinya apa? Momennya 0. Jadi eksentrisitasnya sama dengan 0. Ya, jadi itu. Terus kemudian artinya yang bekerja dominan kalau bebannya konsentris itu adalah beton ya. Jadi kalau kolom itu dimensi kolom itu sangat sangat dominan karena dia dominan terhadap beban tekan atau aksial. Nah, itu kalau konsentris. Artinya penampang kolom pada kondisi beban konsentris seluruh penampangnya tertekan. Seluruh penampangnya tertekan ya. Jadi tidak ada daerah yang tertarik. Jadi seluruh penampangnya tertekan. Kondisi dan beban seluruh penampangnya tertekan. Nah, ininya gaya aksialnya tadi. Jadi sebenarnya itu kan dominan aksial, ya, aksial. Kenapa? Karena semua beban dominan gravitasi. Biasanya gravitasi kecuali di daerah gempa yang tinggi ya, gempa besar. Jadi kalau gempa itu kan getaran. Kalau getaran itu model bebannya adalah horizontal terhadap sumbu kolom tegak lurus, maka di situ pasti akan timbul momen kalau ada gempa pada kolom. Nah, kalau misalnya tanpa beban gempa, maka kolom itu beban yang bekerja adalah dominan gravitasi. Artinya searah sumbu batang bebannya. Sehingga dominan aksial. Nah, kenapa ada momen? Karena kalau bebannya tadi tidak bekerja tepat pada sumbu kolom. Ada eksentrisitas ya, jadi ada eksentrisitasnya. Sehingga ada momen, timbul momen pada kolom. Bedanya momen pada kolom dan momen pada balok. Kalau momen pada kolom, dia memang sebenarnya aksial, tetapi ada eksentrisitas. Tapi kalau momen pada balok itu memang dia lentur murni, ya, lentur murni. Kenapa? Karena bebannya bekerja tegak lurus terhadap sumbu batang. Maka pada balok dan plat disebut dengan struktur lentur murni. Lentur murni. Kalau pada kolom, lentur plus aksial. Lentur plus aksial. Ya, karena ada momen, ada aksial kalau pada kolom. Nah, itu kalau kolom dengan beban eksentris. Nah, pada kondisi keruntuhan kolom dengan beban eksentris, itu akan terjadi 3 kemungkinan runtuh kolomnya. Pertama adalah keruntuhan kondisi balance. Artinya seimbang, namanya saja balance atau seimbang. Artinya keruntuhannya berbarengan, bersamaan antara tulangan dengan betonnya. Ya, jadi betonnya runtuh, tulangannya leleh. Nah, itu. Nah, yang menunjukkan apa? Garis netralnya adalah kondisi C balance. Jadi kalau dalam kondisi keruntuhan balance, maka regangan tulangan tariknya, ingat-ingat, regangan tulangan tarik sama dengan balance, seimbang berarti sama dengan regangan leleh. Itu kalau kondisi keruntuhan balance. Nah, bagaimana rumusnya sama saja PN MN. Kalau balance ya PN balance, MN balance gitu. Kemarin 2 minggu yang lalu sudah saya terangkan kondisi keruntuhan balance. Terus kemudian kalau sebelum UTS ya sudah saya terangkan kondisi balance. Kemudian kalau dia kondisi keruntuhan tarik, artinya yang runtuh duluan adalah tulangannya. Nah, yang runtuh duluan tulangannya, sedangkan betonnya masih kuat. Namanya ada keruntuhan tarik ya. Jadi yang runtuh duluan daerah tariknya. Siapa daerah tarik? Tulangan. Nah, itu ya. Jadi itu, dari daerah tariknya runtuh duluan. Nah, kalau daerah tariknya runtuh duluan, cirinya apa? Regangan tulangan tariknya atau epsilon S lebih besar. Jadi kalau belen tadi sama dengan karena seimbang, kalau tarik lebih besar. Jadi tarik lebih besar. Jadi kondisi keruntuhan tariknya lebih besar dibanding regangan lelehnya. Sehingga apa yang terjadi pada kondisi keruntuhan tarik selalu tinggi garis netralnya atau C-nya lebih kecil dibanding C belen. Jadi artinya apa? Daerah tariknya pasti dia lebih besar. Jadi C-nya lebih kecil. Ingat kalau tarik berarti C atau tinggi garis netral lebih keruntuhan tekan, artinya apa? Yang runtuh duluan di daerah tekannya, Di daerah
ada tulangan tekan, ada runtuhan. Jadi darah tariknya masih kuat. Artinya kalau tulangan tarik masih kuat apa? Regangan tulangan tariknya lebih belen, regangan tulangan tariknya sama dengan regangan leleh. Kalau regangan tulangan tariknya lebih besar dari regangan leleh. Kalau dia tekan, regangan tulangan tariknya lebih kecil karena dia masih kuat, lebih kecil dari regangan lelehnya. Sehingga kalau regangan tulangan tariknya lebih kecil dari regangan lelehnya, maka apa yang terjadi dengan garis netral? Jadi garis netralnya pada kondisi tekan selalu C lebih besar dibanding C belen. Jadi diingat-ingat kalau kondisi keruntuhan tekan, C-nya lebih besar dari C belen. Keruntuhan tarik, C-nya lebih kecil dari C belen. Nah, jadi itu seperti itu. Nah, itu ya. Nah, karena untuk mendesain kolom itu dua-duanya, kalau misalnya terjadi keruntuhan tekan, kapan terjadi keruntuhan tekan? Ingat-ingat, kalau terjadi keruntuhan tekan berarti yang dominan aksial. Yang menyebabkan tekan siapa? Aksial. Ya, aksial. Jadi itu yang menyebabkan keruntuhan tekan adalah aksial. Jadi terjadi keruntuhan tekan kapan? Kalau P-nya lebih besar dari PN belen. P lebih besar dari PN belen. Tuh, jadi ininya. Kalau terjadi keruntuhan tarik, berarti yang dominan apa? Momen. Momennya lebih besar dibanding momen kondisi belen. Nah, itu. Jadi itu. Nah, itu ya. Jadi karena tadi mendesain kolom itu sangat tergantung Anda meletakkan jarak antar kolom. Kalau jarak antar kolomnya itu dekat ya. Jadi misalnya antara 3 sampai 5 meter itu pasti terjadi keruntuhan tekan. Kenapa? Karena eksentrisitasnya kecil, momennya kecil, maka yang dominan tekan. Kalau jarak antar kolomnya jauh, misalnya mau membuat aula, tidak boleh ada kolom di tengah-tengah, jadi sehingga jarak antar kolomnya jauh, maka yang terjadi adalah eksentrisitasnya besar. Momennya dominan, momennya besar, pasti terjadi keruntuhan tarik. Nah, itu seperti itu. Nah, bagaimana kekuatan kolom dalam kondisi tarik dan tekan? Mau tidak mau harus melakukan coba-coba terhadap C-nya sehingga didapatkan didapatkan kompatibilitas regangan. Nah, karena kondisi coba-coba tadi sulit, lama membuat desain kolom kalau seperti itu. Sehingga dibuatlah diagram interaksi. Coba saya share screen ya. Diagram interaksi. Nah, ini ya, dibuatlah diagram interaksi. Nah, apa itu diagram interaksi? Saya tulis dulu. Jadi, untuk menghitung kekuatan kolom harus tahu dulu kolom itu nanti runtuhnya dalam kondisi apa. Kondisi konsentris kah? Atau kondisi tarik, kondisi tekan, atau kondisi balance. Nah, sehingga nanti bisa dihitung kekuatan kolomnya. Tetapi kalau misalnya ternyata kekuatan keruntuhannya tarik maupun tekan itu sulit. Kenapa? Harus dengan cara coba-coba, waktunya lebih lama. Sehingga untuk mempermudah maka digunakan suatu grafik diagram interaksi P dan M. Diagram interaksi P dan M itu apa? Itu adalah grafik hubungan antara gaya aksial nominal kolom dengan momen pada berbagai jenis keruntuhan. Nah, diagram interaksi itu adalah dia masing-masing ada titik, ya, ada titik. Jadi sumbu X itu adalah sumbu momen nominal Mn. Sumbu Y-nya adalah sumbu P atau aksial. Nah, ini saya tunjukkan seperti ini. Jadi bentuk diagram interaksinya itu seperti ini. Jadi sumbu X itu adalah sumbu untuk momen nominal. Sumbu P itu adalah sumbu Y itu adalah sumbu untuk aksial. Coba sekarang kita perhatikan. Kalau saya punya titik saya ada di sumbu X saja, Itu berarti apanya yang 0? Kalau titik saya ada di sumbu X, apanya yang 0? P-nya atau aksialnya yang 0. Kalau tidak ada aksial, kalau tidak ada gaya aksial, yang ada berarti momen saja ya. Berarti itu kekuatannya yang mana? Seperti kekuatan siapa?
Kalau tidak ada aksial, hanya momen saja. Berarti apa tuh? Hanya momen saja. Balok, Bu. Kenapa? Kalau hanya momen saja, apa? Eksentris. Ya, eksentris. Eksentris kalau hanya momen saja berarti kondisi keruntuhannya. Coba kemarin kan ada balok, ada kolom, ada plat. Nah, itu berarti kalau hanya momen saja itu di mana tuh? Kalau hanya momen saja. Seperti balok. Jadi lentur murni ya. Jadi kalau garisnya hanya ada di sumbu X atau di sumbu momen, berarti dia ini ya apa? Ini adalah lentur murni, sehingga kekuatan kolom kalau dia hanya ada momen saja itu disebut dengan lentur murni. Maka kekuatan kalau dia ada di sumbu X, maka kekuatannya kekuatan lentur murni seperti balok bertulangan tunggal. Jadi MN-nya berapa? Ya AS kali FY kali D min A per 2. Nah, itu jadi itu kekuatan ini. Nah, sekarang kalau titik saya hanya di sumbu Y saja, berarti apanya yang 0? Momennya yang 0. Jadi hanya ada aksial. Kalau hanya ada aksial saja, berarti kekuatan kolomnya dalam kondisi apa? Berarti kan tidak ada momen ya? Berarti kekuatan kolom dalam kondisi apa? Kondisi apa, Ji? Kalau yang ada hanya aksial saja, tidak ada momen. Kan tadi saya sudah sebutkan kolom itu. Kalau tidak ada momen disebut dengan kolom dengan beban apa? Kolom dengan beban apa? Aksial. Aksial saja, iya. Kolom dengan beban konsentris. Konsentris, ya. Kolom dengan beban konsentris. Ya, jadi kalau titik kita ada di sepanjang sumbu Y, berarti kekuatan kolom dalam kondisi beban konsentris. Bagaimana kekuatan kolom beban konsentris? Lihat catatannya. Kekuatan kolom dalam beban konsentris itu seperti apa? Nah, berarti kalau yang di sumbu X tadi adalah kekuatan kolom dalam kondisi lentur murni. Sehingga kalau lentur murni, kekuatan kolom dengan kondisi lentur murni gimana? Ya AS kali FY kali D min A per 2. Kalau konsentris, lihat catatannya. Jadi 0,85 F asense kali A gross ditambah AS total kali FY. Nah, itu ada kalau dia ada di titik 0, PN. PN-nya berarti PN siapa? Kondisi konsentris. Nah, kemudian kalau di titik C ini itu adalah kondisi balance. Kondisi balance. Jadi titik C ini koordinatnya apa? Ya PMN balance, PPN balance. Nah, di C ini titik C. Nah, coba sekarang antara sekarang kita kondisi di titik B, berarti antara A sampai C itu terjadi keruntuhan apa? Coba kamu cek. Terjadi keruntuhan apa antara A sampai C? Itu daerah keruntuhan apa? Daerah keruntuhan apa? Perhatikan C itu adalah kondisi balance. Berarti koordinatnya adalah PMN balance, PPN balance. Sekarang kalau daerah antara A sampai C itu kondisi kekuatan kolomnya dalam kondisi keruntuhan apa? Kan tadi kalau keruntuhan tekan cirinya apa? PN-nya lebih besar dari PN balance. Kalau keruntuhan tarik MN-nya lebih besar dari MN balance. Nah, gitu. Atau sebaliknya, kalau kondisi keruntuhan tarik berarti PN-nya lebih kecil dibanding PN balance. Sekarang pakai patokan P aja. Kalau kondisi tekan, PN-nya lebih besar dibanding PN balance. Kalau kondisi tarik berarti PN-nya lebih kecil dari PN balance. Nah, sekarang coba perhatikan daerah antara A sampai C. Daerah A sampai C itu berarti kekuatan kolom dalam kondisi keruntuhan apa? Kalau nggak tarik ya tekan. Kondisi keruntuhan apa? Coba cek. Ini kan C ini koordinatnya di sini ya. Koordinatnya di sini. Itu berarti PMN balance, PPN balance.
Nah, kalau contohnya di titik B itu berarti kondisi keruntuhan apa? Kondisi keruntuhan apa? Coba Aulia, kondisi keruntuhannya apa Aulia? Titik B itu kalau jadi titik B, kondisi keruntuhannya apa? Coba perhatikan di sini ya, diagram ini. C itu adalah kondisi belen. P, MN belen, P, PN belen. Kalau terjadi keruntuhan tekan, artinya PN-nya, P-nya lebih besar dibanding PN belen. Kalau keruntuhan tarik, P-nya lebih kecil dibanding PN belen. Belennya di titik C. Nah, coba Aulia. Berarti kalau saya titiknya ada di B, berarti keruntuhannya apa? Tekan. Runtuh apa? Bukan. Apa? Aulia? Kecil suaranya? Tekan, Bu. Tekan, runtuhan tekan. Jadi titik antara A sampai C itu adalah kekuatan kolom dalam kondisi keruntuhan tekan. Kenapa tekan? Karena P-nya, PN-nya di sini kan koordinat P-nya ada di sini kan, di sini. Sedang PN belennya ada di bawahnya. Ya enggak? Artinya apa? P di titik B ini PN-nya lebih besar dibanding PN belen. PN-nya lebih besar dibanding PN belen, maka terjadi keruntuhan tekan. Nah, begitu pula sebaliknya antara Aya Pak Desi, Iya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini untuk daerah ya. Jadi kekuatan kolom. Jadi diagram interaksi itu adalah hubungan antara gaya aksial dan momen. Jadi di titik E itu berarti kondisi keruntuhan kolom, kondisi lentur murni. Sehingga kekuatannya gimana? Seperti kekuatan balok pertulangan tunggal ya. Terus kemudian kalau dia ada di titik sepanjang Y, sumbu Y, berarti dia itu kondisi keruntuhan konsentris. Kolom dengan beban konsentris. Kemudian kalau C adalah keruntuhan kolom dalam kondisi keruntuhan balance. Kemudian antara A sampai C itu berarti keruntuhan kondisi tekan. Jadi titiknya tidak hanya satu. Jadi tidak hanya satu. Makin banyak titiknya makin baik diagramnya. Sehingga antara A dan C kata kuncinya adalah keruntuhan kondisi tekan. Tadi apa kondisi keruntuhan tekan? Selalu C-nya, tinggi garis netralnya lebih besar dibanding C belen. Selalu C-nya lebih besar dibanding C belen. Nah, sehingga satu nilai C itu menghasilkan satu titik koordinat PN dan MN. Satu titik C. Artinya yang jelas C-nya harus lebih besar C belen, itu aja kuncinya. Jadi satu titik C menghasilkan PN dan MN, satu titik PN dan MN, satu titik koordinat. Makin banyak koordinatnya makin baik. Yang jelas C-nya lebih besar dari C belen, itu kuncinya. Kemudian kalau keruntuhan tarik, daerahnya ada di mana? Daerah antara D dan C dan D itu adalah daerah keruntuhan tarik. Kata kunci tarik tadi apa? C selalu lebih kecil dari C belen. C selalu lebih kecil dari C belen. Jadi C-nya ambil sembarang, yang penting lebih kecil dari C belen. Satu titik C menghasilkan satu koordinat PN dan MN. Nah, makin banyak titiknya makin baik, sehingga membuat diagram kita menjadi lebih baik. Nah, PU dan MU dari MECTEC, analisa struktur, bisa dari ETAP, bisa dari SAP, itu nanti Anda plotkan di sini, diplotkan di diagram interaksi. Kalau dia berada di dalam lingkup diagram interaksi ini, misalnya dia di dalam di sini, di titiknya ada di sini, PU dan MU-nya kamu masukkan ke sini, ada di dalam diagram interaksi. Artinya kolom tersebut kuat memikul beban yang bekerja. Jadi itu, jadi kalau Anda plotkan di sini, di dalam ini, maka dikatakan kolom itu kuat memikul beban yang bekerja. Tetapi kalau PU dan MU kamu diplotkan ada di luar diagram interaksi,
berarti dia tidak kuat, kolomnya tidak kuat, memikul beban yang bekerja. Apa yang harus dilakukan? Perbesar dimensi atau tambah jumlah tulangan. Nah, itu seperti itu. Nanti kita contoh soalkan ya. Jadi ini tadi keterangan gambar sudah saya jelaskan bahwa di titik A itu adalah yang ada di sepanjang sumbu Y itu adalah kolom kondisi beban konsentris. Koordinatnya 0, ppn. Kalau B tadi adalah keruntuhannya tekan, koordinatnya PMN, ppn. C kondisi belen, D kondisi tarik, E kondisi lentur murni. Nah, itu ya, jadi itu tadi sudah saya terangkan. Nah, ini coba contoh soalnya. Sebentar saya ini dulu, saya stop screen. Kita cari dulu contoh soalnya ya. Contoh soal. Jadi ini adalah contoh soal mendesain kolom dengan menggunakan diagram interaksi. Nah, ini ya contohnya. Nah, jadi ini. Nah, misalnya kolom itu memikul beban aksial akibat dead load 300 kN, kemudian akibat live load 400 kN. Kemudian momennya 75 kN, kemudian live load-nya 100 kN. Nah, kemudian digunakan beton F aksensi 30, tulangannya ulir ya 400, FI-nya 400. Nah, kalau soal seperti ini adalah soal desain. Soal desain. Jadi seperti PW kamu ya, PW1 ini itu adalah perancangan atau desain. Kenapa? Kolomnya belum ada. Kolomnya belum ada. Baru Anda mau merencanakan, oh saya mau membuat ruang kuliah, membuat ruang asrama, kemudian jarak-jarak antar kolom saya bisa buat seperti ini. Nah, itu seperti itu adalah ini perancangan. Nah, dead load dan live load, P aksial dan momen didapat dari mana? Dari ini ya, dari apa itu? Analisa struktur atau kalau mau pakai SAP ya SAP atau etap ya. Sebentar saya ini dulu. Saya buka SAP-nya. Kalau bisa SAP pasti bisa etap atau sebaliknya karena itu satu produk ya. Terus saya tunjukkan ininya. Hasilnya ya, yang sudah saya modelkan saja. Jadi misalnya ini ya, kita lisaran dulu. Lisaran dulu ini kok mau. Bentar. Oke ya, kita lihat. Jadi ini saya buka SAP-nya. Nah, kita lihat di sini. Jadi kalau Anda mau mendesain ini ya. Jadi mendesain kolom, misalnya kolom lantai 1. Kolom lantai 1 ini ada kolom tepi dan kolom tengah. Kolom tepi ada kolom sebelah kiri, kolom sebelah kanan, dan kolom tengah. Coba Anda perhatikan, ini adalah momennya, gambar momennya. Untuk kolom tengah, itu kolom tengah lantai 1. Itu berarti kolom kondisi apa? Kondisi kolom dengan beban apa? Perhatikan momennya. Aksial. James? Konsentris, Bu. Ya, yang bekerja konsentris. Konsentris, kenapa? Tidak ada momen, 0. Ini kan momennya 0, nggak ada momen kan ini. Berarti konsentris. Kalau kolom sebelah kiri dan kanan, pasti kolom dengan beban eksentris. Kenapa? Karena ada tes. Kemudian kita lihat aksialnya, aksial force. Aksial force ya. Nah, kita lihat aksialnya. Nah, ini aksialnya ya. Jadi perhatikan kalau dia momennya tadi 0, maka pasti aksialnya yang dominan. Perhatikan yang kolom tengah. Jauh lebih besar ya dibanding kolom tepi. Kalau kolom tengah
dia 5.698 kilonewton aksialnya, yang tepi setengahnya. Ya, yang tepi setengahnya. Nah, itu adalah tadi ya. Jadi ini P dead load, P live load didapat dari axial force. P live load juga sama. Ya, jadi momen akibat dead load, momen akibat live load berarti dilihat dari momennya. Jadi tadi ya soal ini tadi, ya. Jadi soal ini tadi P dead load dan M, P maupun live load didapat dari mana kan? Ya, jadi MACTEC. Tiga kalau dua dimensi. Nah, kalau 3 dimensi ambil momen yang paling kuat, momen yang kuat di sumbu kuat itu ya momen 33. Jadi itu. Nah ini, jadi ini adalah desain. Kenapa? Karena kolomnya belum ada, kalau tulangannya belum ada. Nah, kalau pertanyaannya rencanakan dimensi dan penulangan kolom itu berarti dia perancangan atau desain. Nah itu ya. Nah terus kemudian Anda disuruh merancang supaya kuat memikul beban yang bekerja. Nah langkahnya yang pertama adalah hitung gaya aksial yang terfaktor dan momen yang terfaktor akibat beban tadi. Jadi gaya aksial terfaktor karena dead load dan live load kan ini kurang 1,6 ya. Ini 1,2 P dead load 1 plus 1,6 P live load. Ini yang rumus atasnya kurang 1,6. Nah, itu ya. Jadi itu P. Kemudian karena apa? Karena dead load dan live load. Kalau ada gempa lain lagi ya. Ininya apa? Kombinasi bebannya. Terus kemudian sehingga didapatkan PU-nya 1000. Kemudian MU-nya 1,2 M dead load plus 1,6 M live load. Nah, itu jadi didapatkan MU-nya 250 kN. Nah, itu sudah dihitung gaya aksial terfaktor, kemudian tentukan rasio penulangan kolom. Jadi untuk rasio penulangan kolom itu adalah minimal adalah 1%, maksimal 8%. Nah, jangan Anda ambil lebih dari 4%. Kenapa? Karena nanti tulangannya terlalu rapat, ya, tulangannya terlalu rapat sehingga sulit memasangnya di lapangan. Yang baik yang mana? Ya antara 2 sampai 3% lah, 2 sampai 3%. Nah, jadi ambil antara row-nya 2 sampai 4% lah itu bagus itu. Jadi tidak sulit memasangnya. Jadi misalnya kita pasang tulangannya rasionya kita ambil 2%. 2% itu berarti 0,02. Tulangannya dipasang dua sisi, artinya dua sisi itu hanya saya pasang sisi atas dan sisi bawah, kiri kanannya kosong. Itu artinya itu dua sisi. Kalau 4 sisi berarti atas ada, bawah ada, kiri kanan ada tulangan. Nah, ini saya mulai dulu dari dua sisi. Kalau dua sisi bisa, pasti 4 sisi bisa, karena dasarnya adalah dua sisi. Penulangan dua sisi ya. Nah, kalau sudah Anda tentukan seperti ini, kemudian tentukan dimensi kolom. Untuk menentukan dimensi kolom, pakai rumus ini. A gross harus lebih besar dari PU per 0,5 kali F aksensi plus FY kali rho. Itu untuk kolom bulat atau kolom dengan sengkang spiral. Terus kemudian di bawahnya bedanya 0,5 dan 0,4. Kalau untuk kolom persegi berarti bawahnya 0,4. Nah, karena kata kolomnya kita adalah kolom persegi, maka kita ambil A gross perlu lebih besar dari PU ini. Ternyata kita butuhnya minimal luas penampang kolomnya, luas penampang bruto kolomnya adalah 65789. Nah, kalau dibuat B sama dengan H, jadi kalau pada kolom boleh B dibuat sama dengan H. Boleh nggak tidak sama? Boleh. Saya buat sama seperti balok, boleh nggak? Boleh. Jadi kalau balok jangan kamu buat B sama dengan H. Kenapa? Karena dominan lentur, gaya dalamnya momen. Kalau dibuat B sama dengan H, ini rugi gitu ya. Jadi karena kalau momen itu kan yang penting adalah H-nya. Yang kekuatannya ada di H-nya. Makin tebal H-nya, makin kuat dia. Tapi kalau kolom tidak, kenapa kolom itu tidak? Karena dia dominan aksial. Kalau aksial yang dibutuhkan adalah A gross, luas penampang. Sehingga B penampangnya bisa dibuat B sama dengan H kalau pada kolom. Boleh nggak B tidak sama dengan H? Boleh. Kalau kolom boleh B sama dengan H, boleh tidak sama B tidak sama dengan H, boleh. Tapi kalau balok
H harus lebih besar dibanding B. Ya, jadi lebar balok harus lebih kecil dibanding H-nya. Kenapa? Karena kalau balok itu lentur murni, gaya dalamnya adalah momen. Kalau momen yang dominan memikul momen itu adalah yang H, arah H ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Jadi misalnya kita buat B sama dengan H. Jadi perjanjian tandanya selalu H yang disebut H adalah yang lebih besar, Jadi itu ya. Jadi yang disebut H adalah yang lebih besar. Jadi kalau misalnya kolom kamu B dan H-nya tidak sama. Misalnya ukuran kolom kamu 40-60 cm. Berarti kan yang H-nya yang 60, B-nya yang 40. Misalnya B kolomnya 40, H-nya 60. Berarti yang sebagai H adalah yang 60. Cara meletakkan kolomnya yang bagaimana? B dan H-nya itu. Jadi yang arah menghasilkan momen yang besar, itu letakkan H. Letakkan H-nya. Jadi kan tadi B dan H kan 40-60. Yang arah 60 itu letakkan yang arah momen yang besar. Yang arah momen yang besar yang gimana? Yang jarak antar kolommu lebih besar. Jadi kan kolom ini, ada kolom arah X, ada kolom arah X, ada kolom arah Y ke sana kan. Nah, misalnya kolom ke arah sumbu X, jarak kolommu 6 meter. Jarak ke arah Y, jarak kolommu 4 meter. Berarti yang menghasilkan momen yang besar yang mana? Yang arah 6 meter. Maka letakkan sisi H tadi yang 60 cm tadi ke arah yang 6 meter. Paham ya? Paham maksud saya? Paham maksud saya ya? Jadi kalau kamu punya kolom, dimensi kolomnya tidak sama, B dan H-nya tidak sama, saya contohkan ukuran kolom kamu 40-60 cm ya, 40-60 cm. Berarti kan H-nya 60 cm. Maka letakkan arah yang 60 cm itu ke arah jarak kolom yang lebih panjang, yang lebih jauh. Contohnya jarak antar kolom kamu arah X 6 meter, arah Y 4 meter. Maka yang 60 cm tadi letakkan ke arah yang 6 meter. Kenapa? Karena menghasilkan momen yang lebih besar. Kalau melentur begitu, yang nahan siapa? Kalau kolomnya melentur begitu, yang nahan kan pasti H-nya kan? Nah, itu contohnya seperti itu. Ya, jadi itu ya, jadi diingat-ingat. Nah, ini kalau B dan H-nya sama mah tidak masalah. Jadi jangan sampai salah meletakkan H kolom, ya itu H kolom meletakkan yang menghasilkan kolom momen lebih besar. Jadi misalnya di soal ini dibuat B sama dengan H, sehingga B sama dengan H berarti akar. Jadi karena dibuat B sama dengan H, maka minimal ukuran kolom 256. Maksimalnya tidak dibatasi. Jadi kalau 256 berarti menaikkan ke atas. Nah, dicoba ukuran kolomnya 40 x 40 atau 400 x 400. Kemudian digunakan sengkang diameter 10, tulangan pokoknya diameter 25. Kemudian terbal selimut beton untuk kolom dan balok kan 40 ya, atau 4 cm. Sehingga datanya adalah B sama dengan H 400 mili, D aksen berarti apa? 40 tebal selimut, 10 diameter sengkang, 25 dibagi 2 berarti tulangan pokok bagi 2. Ya, jadi ini sama cara menghitung D aksen. Nah, karena pada kolom itu harus luas tulangan tarik harus dibuat sama dengan luas tulangan tekan, yang pasti D aksennya itu jadi di daerah serat atas dan bawah sama. Sehingga untuk mencari D itu adalah tebal dikurangi D aksen. Sehingga D-nya 337,5. Nah, kalau sudah data ini sudah, kemudian hitung luas tulangan yang dibutuhkan. Di mana kan tadi rumus agros, rumus rasio tulangan pada kolom. Jadi ingat-ingat, rumus rasio tulangan pada kolom itu adalah AS total per A gross. AS total per A gross. Nah, itu ya. Jadi AS total per A gross. Sehingga untuk menghitung AS total apa? Rho kali A gross. A grossnya apa? B kali H. B kali H. Jadi kalau misalnya nanti diketahui rho-nya, rho 1%. Berarti nggak usah bingung, kok nggak ada tulangannya ya, tinggal kamu cari sendiri kalau diketahui rho-nya. Diketahui rho 1%. Oh, berarti luas tulangannya berapa? Ya, rho kali A gross. Nah, berarti AS totalnya 3.200. Sehingga luas tulangan tarik sama dengan luas tulangan tekan. Karena pada kolom harus dibuat sama, maka AS totalnya dibagi 2.
Jadi diingat-ingat kalau pada kolom AS sama dengan AS aksen. Luas tulangan tarik sama dengan luas tulangan tekan. Kalau pada balok, selalu luas tulangan tarik lebih besar dibanding luas tulangan tekan. Kalau pada balok. Ya, itu. Nah, kalau misalnya digunakan diameter 25, maka jumlah tulangan tariknya akan sama dengan jumlah tulangan tekan. Jadi butuhnya luas tulangan perlunya 3,26. Itu perlunya. Nah, dipasang 4. Tarik 4, tekan 4. Sehingga tulangan totalnya berapa? 8 diameter 25. Nah, itu. Nah, setelah ketemu tulangannya, tulangan totalnya 8 diameter 25, buat diagram interaksi. Buat diagram interaksinya. Jadi penampang kolomnya jadi dua sisi itu seperti ini. Jadi 4 pasang di atas, 4 juga dipasang di bawah. Nah, jadi tarik 4, tekan 4. Nah, gitu ya. Jadi tulangan totalnya berapa? 8 diameter 25. Datanya tadi apa? B-nya 400, H-nya 400, D aksen, dan seterusnya. Nah, kalau sudah, luas tulangan terpasangnya berapa? Luas tulangan terpasang kan berarti 8 diameter 25 atau tulangan tarik 4 kan 4. Sehingga terpasang 3925 yang terpasang. Jadi rasio tulangan terpasang berapa? 2,453%. Memenuhi syarat ya, karena dia berada di antara 1 sampai 8%. Oke, kalau sudah tulangannya sudah ketemu, rasionya sudah ketemu, buat diagram interaksinya. Nah, sekarang buat titik A tadi, titik A. Titik A berarti kondisi keruntuhan konsentris. Kondisi keruntuhan konsentris. Artinya apa? Eksentrisitas 0, momennya 0. Kondisi konsentris itu gimana? Nah, rumusnya kan ini, P0, 0,85, evasensi, P kali H plus AS total kali FY. Nah, terus kemudian PN-nya berapa? Karena dia persegi, maka 0,8 kali P0, PN-nya. Nah, PU-nya berapa? PU itu berarti pi PN. Pi PN-nya 0,65 kali PN. Dah, oh koordinatnya berarti 0,2938. Nah, itu kondisi konsentris sudah di titik B tadi, kondisi belen. Nah, kondisi belen, langkah yang kondisi belen gimana? Seperti sebelum UTS, cari C belen dulu, tinggi garis netral kondisi belen. C belen 600 dibagi, nah itu 202. A belen beta 1 kali C belen. Nah, beta 1-nya 0,85. Kenapa 0,85? Kenapa 0,85? Claudia, kenapa 0,85 itu beta 1-nya, Clau? Karena itu ya Bu, lebih dari 22,5. 22,5. Kenapa, Clau? Kok beta 1-nya 0,85? Apa sih itunya? FC-nya Bu, lebih FC-nya, FACS-nya itu kalau lebih dari 22,5 MPa berarti menggunakan 0,85. Kurang dari sama dengan? Iya, kurang dari 30 MPa. Iya, kurang dari sama dengan 30 MPa ya. Itu 0,85. Kalau lebih, jadi itu tadi itu adalah SNI 2002. Kalau 2019 batasnya adalah 27 MPa. Ya, itu ya, jadi itu. Jadi cari C belen, kemudian cari A belen. A belen itu apa? Tinggi blok tegangan beton. Terus kemudian langkah selanjutnya setelah dicari tinggi garis netral, cek tegangan tulangan tekan sudah leleh atau belum. Nah, jadi tegangan tulangan tekan simbolnya apa? Fs aksen. Nah, ternyata setelah dimasukkan nilainya Fs aksennya 415. Dia nilainya lebih besar dari Fy. Fy-nya 400. Nah, kalau Fy-nya 400 itu tulangannya jenisnya apa? Ray, tulang jenisnya apa, Ray? Kalau Fy-nya 400, Ray. Apa, Ray? Kenapa tuh 400, Ray, Fy-nya? Kurang tahu, Bu. Oh, kurang tahu? Udah mau lulus kok nggak tahu, kurang tahu. Apa, Ray? Kenapa 400? Fy-nya?
Jenis tulangannya apa, Rai? Apa, Rai? Bingung. Apa, Rai? Bingung. Kenapa kok 400? Ulir, Bu. Iya, ulir, karena tulangannya ulir. Ya, kalau tulangannya ulir, ambil FY-nya sama dengan 400. Nah, kalau polos berapa, Rai, emang FY-nya? Kalau saya gunakan polos nih, Rai. Tulangannya polos. Berapa FY-nya, Rai? Ingat nggak? Berapa? 240 bukan, Bu? 240, ya. Nah, jadi ingat-ingat ya, kalau simbolnya menggunakan D, tulisan huruf D ini loh, kelihatan kan gambar itu? 4D25, itu berarti dia ulir. Kalau ulir, langsung aja kalau ulir FY-nya 400. Kalau simbolnya seperti simbol diameter, 4 diameter 25, kayak simbol diameter itu, berarti tulangannya polos. Nah, ambil FY-nya 240. Jadi inget-inget ya, udah mau lulus. Jadi udah mau lulus harus paham itu, karena nanti kalau di lapangan tuh nggak disebutkan itu. Bahasanya bahasa gambar. Jadi kamu jangan salah kalau ada gambar 4D25 kamu beliin polos. Bahaya itu. Kenapa ya? Kekuatannya jauh lebih rendah. Paham ya? Paham ya? Udah PKL juga harus paham. Bahasa gambar di bidang teknik sipil. Jadi kalau D, simbolnya D ini berarti tulangannya ulir. Deform, D deform atau ulir. Kalau ulir berarti FY-nya 400. Kalau dia simbolnya seperti simbol apa itu diameter itu ya, diameter bulat dikasih strip begitu, itu berarti dia polos. Jadi belikan polos gitu ya. Jadi seperti itu, jangan salah order nanti. Paham ya? Jadi itu kenapa 400? Karena tulangannya ulir, ya, tulangannya ulir. Nah, sehingga kalau saya lanjutkan kembali bahwa di sini ternyata tegangan tulangan tekannya melebihi tegangan leleh. Berarti tulangan tekannya sudah leleh. Kalau sudah leleh maka ambil Fs aksel sama dengan Fy. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau sudah dicek tegangan tulangan tekannya, baru kemudian hitung CC. CC itu apa? Gaya tekan beton. Rumusnya apa? 0,85 efisiensi AB kali B. Karena kondisi belen ya A belen gitu ya. Masukkan ke sini. Kemudian hitung CS. CS kan AS aksen kali FS aksen. Karena tadi tulang, maka ini ambil sama dengan 400. Karena tadi sudah leleh tulangan tekannya. Kemudian hitung TS. TS itu apa? Gaya tarik tulangan. AS kali FY. Nah, kalau pada kondisi-kondisi belen, pasti FS-nya sama dengan FY. Kenapa? Karena sudah leleh. Sudah pasti leleh karena kenapa tadi? Karena belen itu pasti runtuhnya bersamaan, daerah tekan runtuh, daerah tarik runtuh. Cirinya apa? Jadi ternyata kondisi tekannya juga runtuh, tulangan tekannya leleh, tulangan tariknya juga leleh bersamaan, ya, ininya bersamaan, runtuhnya bersamaan. Nah, setelah itu hitung apa? PN belen, gaya aksial kondisi belen. PN belen apa rumusnya? CC plus CS min TS. PN belen. Udah. Sehingga PU belen bisa dihitung Pi PN belen. Nah, berarti Pi PN belen 1141. MN belen berapa? Seperti kemarin CC kali H/2. Nah, ini plus CS dan seterusnya. Nah, MN belennya dihitung ketemu. MU belen Pi MN belen. Pi-nya 0,65. Sehingga eksentrisitasnya MN belen dibagi PN belen. Nah, gitu. Jadi koordinat titik B sudah ketemu. MU belen, PU belen. Nah, udah. Jadi kondisi belen sudah dapat dua koordinat tadi, kondisi konsentris dan kondisi belen. Nah, sekarang kondisi koordinat yang ketiga, C, kondisi tekan. Kondisi keruntuhan tekan kata kuncinya adalah ambil C lebih besar dari C belen. 1 C menghasilkan 1 titik. Nah, saya contohkan 1 titik C. Saya ambil sembarang, yang penting C lebih besar dari C belen 202. Boleh nggak bisa ambil 210? Boleh, yang penting C-nya lebih besar dari C belen. Kondisi keruntuhan tekan. Ingat, kondisi keruntuhan tekan yang runtuh duluan siapa? Di daerah tekan.
Sehingga yang perlu dicek kalau keruntuhan tekan adalah yang daerah tarik. Jadi ingat-ingat kalau keruntuhan tekan yang dicek tegangan tulangan tarik. Kenapa? Karena belum runtuh daerah tariknya. Kalau tekan udah pasti runtuh, nggak usah dicek tegangan tulangan tekannya. Nah itu ya, jadi kuncinya kalau kondisi tekan ambil C lebih besar dari C belen. Selalu C lebih besar dari C belen. Nah, misalnya diambil 240. Kemudian boleh nggak 210? Boleh. 205 boleh nggak? Boleh. 250 boleh nggak? Boleh. Yang penting C-nya lebih besar dari C belen. Nah, kemudian A sama dengan beta 1 kali C. Nah, C-nya tadi berapa? 240. Berarti 0,85 kali 240. Kalau C-nya berubah, pasti ke bawahnya berubah. Rumusnya sama. Jadi kalau kondisi tekan yang dicek tegangan tulangan tarik. Kalau tadi keruntuhan belen yang dicek kan tegangan tulangan tekan. Untuk memastikan gitu ya. Nah, kalau tekan, kenapa kalau yang dicek tegangan tulangan tarik? Karena tulangan tariknya belum runtuh. Daerah tariknya belum runtuh kan, maka mesti harus dicek tegangannya. Nah, rumus tegangan tulangan tarik modulus kali regangan tulangan tarik. Tegangan tulangan tariknya apa? D min C per C kali 0,003. Nah, ternyata benar, belum leleh. Fs-nya ternyata 244. Sedangkan Fy-nya 400 kan? Oh, berarti memang tulangan tariknya belum leleh. Karena memang kondisi tekan kan memang yang runtuh duluan siapa? Daerah tekan, daerah tariknya masih kuat. Gitu. Nah, udah kalau sudah dicek tegangan tulangan tariknya, hitung gaya tekan beton sama seperti tadi, rumusnya sama. Bedanya di C saja gitu. Terus kemudian CC gimana ya? 0,85 aksen C kali A kali B. A-nya yang mana? Yang ini 204. Karena C-nya tadi 240. Udah, C. Terus kemudian CS, AS aksen kali FS aksen. Karena daerah tekan yang runtuh, maka tulang tekannya pasti sudah leleh. Kalau sudah leleh, maka FS aksennya sama dengan FY. Nah, TS. Nah, TS berarti AS kali FS. FSN tadi tulangan tariknya belum leleh. Belum leleh berarti 244. Nah, TS. Udah kalau sudah rumusnya sama, PN CC plus CS min TS. MN sama rumusnya persis, yang beda apa? C. Jadi begitu berbeda C-nya, maka berbeda PN dan MN. Nah, udah itu aja. Udah ketemu koordinat titik C. Nah, itu. Kondisi tekan. Sekarang kondisi tarik sama rumusnya persis. Yang beda hanya C-nya. Kata kunci kondisi tarik adalah C lebih kecil dibanding C belen. C belen 202. Boleh nggak bisa ambil 190? Boleh. Yang penting satu C menghasilkan satu koordinat. Satu titik. Satu C menghasilkan satu titik. Jadi C-nya 160. Diambil 160. Boleh nggak 150? Boleh. 180 boleh nggak? Boleh. Satu titik menghasilkan satu C menghasilkan satu titik. Begitu C-nya kamu ubah, maka ke bawah berubah semua. Sehingga A-nya berapa? Beta 1 kali C, C-nya 160. Oke, kalau kondisi tarik, yang runtuh duluan pasti daerah tarik. Yang runtuh duluan pasti daerah tarik. Sehingga daerah tariknya tidak perlu kamu cek, karena sudah pasti leleh. Gitu ya, karena sudah pasti leleh. Berarti yang dicek apa? Yang dicek tegangan tulangan tekan. Nah, kita cek dengan tulangan tekan. Benar, ternyata FS aksennya 366. Oh, tegangan tulangan tekannya belum meleleh karena memang daerah tekan hancur karena kuat. Runtuhnya tarik. Yang hancur duluan siapa ya? Daerah tarik. Nah, sudah berarti FS aksennya 366. Sama rumusnya hitung CC CS TS. Nah, berarti CS-nya yang beda. FS aksennya 366. TS-nya 400 karena sudah pasti leleh gitu. Udah setelah itu hitung PN MN. Udah rumusnya sama persis. Ketemu koordinatnya D. Nah, kemudian kondisi lentur murni. Nah, ini yang sedikit berbeda. Kalau lentur murni berarti kita seperti mendesain seperti balok. Seperti balok. Dan kalau balok itu apa? Hitung A-nya. Untuk menghitung lentur murni kan A-nya pakai rumus apa kemarin? AS kali FY per 0,85 efasiensi kali B. Kok rumusnya beda dengan yang di atas? Karena ini lentur murni. Lentur murni. Jadi nanti coba dibuka kondisi lentur murni. Itu adalah untuk mencari A, AS kali FY, rumusnya ini. Kemudian tinggi garis netralnya ini, momen nominalnya kondisi lentur murni berarti PN-nya tidak ada. AS kali FY kali D min A per 2. Diingat, kalau lentur murni Pi-nya 0,8. Lentur murni. Kalau tadi sebelum-sebelumnya adalah 0,665 karena dia aksial, dominan aksial. Kalau lentur murni 0,8. Nah, udah kalau sudah
buat diagram interaksinya. Tadi kan MU PU-mu, MU-nya 250 kN, PU-nya 1000. Nah, masukkan ke diagram interaksi ini. Nah, Anda perhatikan, diagram interaksinya sudah jadi. Ternyata MU PU-nya ada di dalam diagram. Di dalam diagram interaksi sini. Oh, berarti kolomnya kuat. Coba perhatikan titik MU/PU yang merah itu. Dia kuat ya. Terjadi keruntuhan apa itu kalau runtuh MU/PU? Nah, coba ya. Tadi kan ini titik B itu adalah belen, titik C ini belen, ini adalah tekan, ini tarik, ini lentur murni, ini konsentris. Nah, berarti keruntuhannya apa tuh? Keruntuhannya apa tuh? MU/PU kamu misalnya terjadi keruntuhan gitu. Angelin, kalau terjadi keruntuhan, titik merah ini terjadi kolommu, runtuhnya apa, Angel? Nih, lihat ini. Lihat di gambar ini, di layar. Terjadi keruntuhannya apa ini, Angel? Tarik, Bu. Tarik. Ya, ini di daerah tarik ya. Jadi kalau terjadi keruntuhan, kolom MU/PU kamu tadi, seperti yang di sub tadi, MU/PU-nya diplotkan, ternyata dia di daerah tarik. Kalau terjadi keruntuhan, runtuhnya tarik. Tetapi dia runtuh enggak? Enggak. Kenapa? Karena kolomnya kuat. Masih berada di dalam kekuatan tarik. Nah, kalau MU/PU-mu di luar diagram, misalnya di sini, di sebelah luar, gitu, di luar garis biru itu tadi, berarti dia tidak kuat. Kalau tidak kuat gimana? Kolom akan runtuh. Runtuhnya gimana? Tarik. Jadi kalau runtuh gimana? Tulangannya leleh duluan gitu. Paham maksud saya ya? Paham ya? Maksud saya ya. Jadi kalau dimasukkan diagram interaksi, setelah diplotkan MU/PU kamu, jadi kan ini untuk diagram interaksi apa? Diagram interaksi kolom ukuran 400-400, 8 diameter 25. Oh, berarti kolom, misalnya kolom lantai 1, sebelah kiri tadi sudah diplotkan MU/PU. Oh, berarti kolom lantai 1 sebelah kiri dapat digunakan kolom ukuran 400-400, 8 diameter 25. Kenapa? Karena kuat gitu. Kalau misalnya di luar garis biru, oh berarti nggak kuat, tidak kuat. Kalau nggak kuat gimana? Terjadi keruntuhan tarik gitu, ya, gitu ya. Jadi itu. Jadi ini, oh berarti kolom tadi menggunakan ukuran 400-400, tulangannya 8 diameter 25. Itu adalah untuk memikul beban. Nah, sekarang daerah sengkangnya. Nah, nanti ini sedikit berbeda kalau untuk daerah gempa. Kalau untuk gempa nanti sengkangnya ada seperti ini, nanti ada satu lagi. Ada satu rumus lagi gitu ya. Ini untuk yang gempanya kecil, daerah gempa kecil ini artinya beton dasar ya. Nanti kalau sudah belajar detailing untuk gempa, rumusnya ada satu, ini ada satu lagi tambahan. Jadi ambil nilai terkecil dari 48 kali diameter sengkang, 15 kali tulangan pemanjang, 300, ambil nilai terkecil. Nanti ada 480, ada 375, ada 300, 400. Oh, berarti jarak sengkang maksimum 300 mili atau 30 cm. Boleh nggak saya ambil 15 cm? Boleh. Karena ini maksimum 30 mili, 300 mili. Nah, itu ya 30 cm. Nah, itu adalah untuk desain kolom. Nah, terus kamu gambar seperti ini. Jadi gambar kolomnya ini baru penampang. Jadi nanti harus dibuat kolom memanjangnya. Itu namanya di DED. Kalau seperti ini bisa nggak dikerjakan? Belum bisa. Kenapa? Karena nggak tahu ini panjangnya berapa gitu kan. Panjang tulangannya, itu tulangan utamanya berapa, baru bisa digambar ininya saja, sengkangnya saja gitu. Nah, nanti itu. Oke, nah itu untuk ini ya kolom dengan diagram interaksi. Saya tunjukkan caranya mendesain kolom menggunakan Excel. Karena akan lebih mudah kalau menggunakan Excel. Bentar, saya cari dulu.
Ini internet saya nggak stabil nih. Bentar saya ini dulu. Kurang stabil internet saya. Ini agak ini sebentar saya cari dulu. Nah, di mana ya saya naruhnya? Ntar saya cari dulu, belum ini nih. Bentar. Jadi ini caranya bagaimana? Jadi yang saya kuningkan, kamu cukup membuat satu dalam kondisi balance. Dalam kondisi balance, ya. Jadi yang saya kuningkan itu dalam kondisi balance. Jadi rumus-rumus dalam kondisi balance tadi, kamu buat pindah ke Excel, ya, pindah ke Excel. Jadi ada data seperti ini, B, H, F aksen C seperti itu. Kemudian pokoknya tadi nanti pindah ke Excel ya, kondisi balance. Jadi perhitungan balance pindah ke Excel. Nah, kalau sudah perbanyak. Terus kemudian yang balance tadi letakkan di tengah-tengah. Yang balance tadi letakkan di tengah-tengah. Jadi di garis netral ini di sini, garis netral itu CB kasih kolom untuk khusus CB, kemudian kasih kolom C sendiri. Nah, kemudian paling atas, baris paling atas itu adalah untuk kondisi lentur murni. Jadi tadi membuat balance dulu, copy yang banyak, kemudian yang balance-nya letakkan di tengah-tengah, kemudian yang lentur murni letakkan paling atas, lentur murni. Nah, lentur murni tadi apanya yang 0? PN-nya 0 kan. Udah rumus tadi, tinggal kamu langsung aja rumus yang ini tadi, balance, PN-nya 0 kan. Oke, itu untuk lentur murni. Yang diubah apa kalau lentur murni? PN-nya 0 kan. Kemudian yang diubah A-nya, A ini, rubah rumus A. A tadi apa untuk lentur murni? AS kali FY dibagi 0,85 F aksen C kali B. Jadi untuk lentur murni yang diubah apa? PN 0 kan. Yang kedua, rubah rumus A. 0,8 AS kali FY per 0,85 F aksen C kali B. Jadi rubah A, rubah rumus A, kemudian rubah rumus MN. Rumus MN tadi apa? AS kali FY kali D min A per 2. Jadi untuk yang baris paling atas, untuk lentur murni. Yang diubah apa? 1, PN 0 kan. Karena lentur murni yang ada hanya MN. PN 0 kan. Terus yang kedua, rubah rumus A. Rumus A tadi apa? AS kali FY per 0,85 F C kali B. Rubah rumus A. Yang ketiga, rubah rumus MN. AS kali FY kali D min A per 2. Ketiga itu. Yang keempat, Pi-nya kamu ubah. Pi-nya kalau lentur murni tadi berapa? 0,8. Jadi untuk lentur murni yang diubah apanya? Dari kondisi balance ya, saya ulang lagi. Buat rumus kondisi balance dalam bentuk Excel. Setelah itu perbanyak. Yang balance letakkan di tengah-tengah. Paling atas sendiri untuk lentur murni. Lentur murni yang diubah rumusnya apa? PN-nya 0 kan? 1. Yang kedua, ubah rumus A. Kemudian yang ketiga, ubah rumus MN. Yang keempat, Pi-nya buat 0,8. Itu lentur murni. Oke. Nah, terus kemudian yang paling bawah sendiri, buat konsentris. Konsentris itu apa yang 0? MN-nya yang 0. Sehingga MN 0 kan. Kalau konsentris, MN 0 kan. Terus kemudian PN-nya ubah. PN-nya pakai rumus
konsentris. Apa tadi? 0,8 kali 0,85 kali AG plus AS total plus kali FY. Nah, udah. Jadi yang kalau konsentris yang diubah apa? MN 0 kan, ubah rumus PN. Udah, yang lainnya sama. Terus kemudian, kalau tekan gimana? Tekan dan tarik. Nah, gini C-nya. Sekarang C, yang kamu ubah-ubah C-nya. Nah, kalau kondisi tarik, ini apa? C-nya selalu lebih kecil dari C belen. Berarti yang antara 100, 120, 160, ini berarti untuk kondisi tarik. Boleh nggak itu suka-suka saya? Boleh, tapi biar hasilnya baik, kalau saya buat 50, 100, terus 0,3 kali C18, 0,3 dari atasnya, 0,4 dari atasnya itu. Jadi itu. Nah, terus kemudian yang bawahnya ini kondisi keruntuhan tekan. C-nya selalu lebih besar dari C belen. Nah, kalau kondisi belen apa? Kondisi belen berarti C-nya sama dengan C belen. Ya, paham ya? Jadi C-nya sama dengan C belen. Nah, udah itu aja. Jadi caranya tadi gimana? Membuat dalam bentuk Excel, buat rumus dalam kondisi belen dulu. Buat rumus dalam kondisi belen. Perbanyak. Terserah perbanyak berapa gitu. Terus kemudian perbanyak yang baris paling atas sendiri untuk lentur murni. Untuk lentur murni yang diubah apa? PN-nya 0 kan? Ubah rumus A, ubah rumus MN, dan ubah Pi-nya 0,8. Bawah sendiri konsentris. Apa yang harus dilakukan? Nolkan MN-nya, rubah rumus PN. Udah itu aja. Terus kemudian kalau tarik gimana? Ambil C-nya ini yang daerah kolom garis netral, C-nya ambil lebih kecil dari C belen. Kalau kondisi belen, C-nya sama dengan C belen. Kalau yang tekan, C-nya lebih besar dari C belen. Udah, kalau kamu ubah-ubah C-nya, pasti kesananya berubah semua. Nah, bagaimana cara membuat diagram interaksinya? Sekarang ini ya, diagram interaksi. Ini dulu. Yo, klik ya. Nah, ini ya saya ubah di sini. Oke. Nah, ini di sini. Ya, ini diagram interaksinya. Nah, ini diagram interaksinya. Saya ulangi dari awal. Jadi membuat diagram interaksinya biasa ya, seperti membuat diagram gitu ya. Jadi pakai insert. Ini pilih yang scatter. Yang ini ya, saya biasanya pilih yang scatter nih. Saya biasa pilih ini. Ya, pilih di situ. Nah, ini ya. Terus kemudian ini klik kanan ya, di dalam diagramnya kamu klik kanan, select data. Ini di remove aja nih dulu, remove semua. Remove semua. Nah, itu jadi kamu tambahkan. Jadi add, tambahkan add ya. Ini kasih nama, tadi ukuran kolom 400 kali 400 ya. Kasih nama untuk kolom 400 400. Kolom ukuran 400 kali 400 kali 400 tadi untuk 8 diameter 25. Nah, X tadi apa? X tadi adalah untuk PMN. Kamu select tadi di sini PMN. Select aja sini PMN. Terus kemudian yang Y-nya adalah PPN. PPN. Oke. Nah udah. Harusnya udah jadi. Nah, udah jadi nih. Nah, diagramnya udah jadi, diagram interaksi. Nah, udah jadi. Ini untuk kolom ukuran nih 400 8 diameter 25. Coba saya ini
Gitu. Oke ya, jadi ini. Nah, terus kemudian bagaimana mengeplotkan? Tadi misalnya kolom lantai 1 tepi. Kolom lantai 1 tepi saya kasih simbol K1. MU-nya dari sub atau etap 250 MU-nya. PU-nya 1000. Kita plotkan di sini. Kan ini baru diagram interaksi untuk kolom 400 408 diameter 25. Kita select lagi, select kembali, select data. Kemudian add. Nah, misalnya ini untuk kolom berapa? Kolom lantai 1 misalnya. Kolom 1, kolom lantai 1. Add-nya tadi apa? MU. Klik saja MU di situ. Gitu. Terus Y-nya adalah PU. PU-nya ini. Oke. Oke. Nah, udah ini. Oh, ini K1. Nah, berarti kuat ya. Jadi K1 terjadi keruntuhan tarik kuat karena dia ada di sini. Di dalam diagram ini. Jadi K1 berarti kolom K1. K1 tadi apa? Misalnya kolom lantai 1 tepi kiri misalnya. MU-PU-nya sekian. Oh, berarti kuat. Oh, berarti kolom K1 menggunakan kolom ukuran 400-408 diameter 25. Oke, misalnya kemudian kolom K2 misalnya, kolom lantai 2 menghasilkan MU 133, PU-nya 791. Kita cek bagaimana kondisinya, apakah kuat? Kita cek kembali. Masukkan ke sini lagi, select data, add untuk kolom K2, jenis kolom yang kedua, K2. K2 MU-nya 133, K3 PU-nya 791. Oke. Oke. Nah, ini ternyata di sini. Apa yang terjadi kalau jauh di sini? Apa yang terjadi? Kuat apa enggak? Cindy, kuat apa enggak nih? Kolom K2 Cindy. Kuat, Bu. Kuat. Terus apa yang terjadi? Ini kan jauh dari diagramnya ya. Berarti apa? Kalau yang K1 ini ekonomis. Kenapa? Sangat dekat gitu. Sangat dekat gitu. Kuat, ekonomis. Nah, kalau ini kalau saya gunakan 400-408 diameter 25. Kuat ya. Tadi kata Cindy kuat. Kenapa? Ada di dalam diagram. Tapi apa? Boros karena terlalu kuat ya, Bu. Boros. Kenapa? Karena jauh dari diagram ini. Boros. Kalau boros gimana? Nah, kalau boros caranya gimana? Kamu buat lagi diagramnya. Jadi ini kamu copy, diagram pertama kamu copy. Oke, saya hapus deh. Hapus dulu. Saya hapus semua dulu. Copy aja di sini, gini. Copy. Taruh lagi di situ. Paste. Nah, kalau boros tuh berarti apa? Coba saya kurangi tulangannya. Jadi kalau mengurangi atau jumlah tulangan atau ini, perhatikan dia ini ya. Jadi kalau ukuran kolom, misalnya kolom lantai 1, kolom lantai 2. Jadi usahakan jangan mengubah dimensi dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya lantai 1 dan lantai 2 hanya lantai 1 dan lantai 2, kemudian kamu bedakan dimensinya, membuat begestingnya biar gampang, biar lebih mudah. Jadi pikirkan pelaksanaannya. Boleh nggak kalau lantai 2 saya buat lebih kecil? Boleh saja. Tinggal nanti pikirkan pastikan berarti mengecilkan begestingnya, begesting kolomnya. Nah, itu seperti itu. Nah, misalnya, saya mau buat sama dimensinya, berarti saya kurangi tulangannya. Berarti kamu pindah ke sini, yang kamu kurangi tulangannya. Jadi caranya biar kamu mengubahnya itu hanya di baris pertama saja, itu ini bawahnya sama dengan kan begini. Kan pasti semua data itu ke bawah sama kan itu. Jadi nggak usah kamu ganti semuanya. Begitu kamu ganti, misalnya nih 400, saya ganti misalnya 300. Nah, maka ini ke bawah ganti semua. Jadi cukup baris satu aja yang kamu ganti. Artinya apa? Bawahnya kamu sama dengan kan atasnya. Jadi cukup kamu ini ya, jadi smart lah gitu. Jadi nggak udah satu-satu ngopi gitu. Jadi gantinya cuma cukup satu aja gitu. Oke, berarti saya ubah misalnya, saya perkecil dimensi, misalnya diameter tulangannya tidak saya gunakan 25, tapi saya gunakan diameter 16 misalnya. Udah, jadi kamu cukup diameter tulangannya 16, udah 16 bawahnya ganti semua. Gitu. Nah, jumlah tulangannya tetap sama, misalnya saya gunakan berarti 8 diameter 16, ukurannya sama. Ukurannya sama. Pasti di sini nanti sudah sama semua. Itu ngubah semua. Udah ini nanti berubah semua. PMN, PPN-nya udah berubah semua.
Nah, tinggal kamu plotkan kembali ke sini. Plotkan kembali ke sini. Klik select data, klik kanan ya, select data, kamu add-kan. Tadi berarti apa? Ukuran kolom masih sama, 400 kali 400. Tulangannya yang beda, 8 diameter 16 kan gitu. X series-nya di 8 diameter 16, kamu ini PMN, tarik PMN di sini. Kemudian PPN, tarik situ. Oke kan. Nah, kita lihat. Nah, ada 2 diagram. Jadi cara bacanya gimana? Yang paling dekat dengan K2 apa? Oh, berarti untuk kolom K2, berarti saya gunakan ukuran kolom 400-400, tapi jumlah tulangannya tetap sama, diameternya lebih kecil, 8 diameter 16. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa? Bisa, Bu. Bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa ya, jadi itu. Nah, sekarang saya contohkan lagi, satu lagi. Misalnya kolom K3 misalnya 100-400 gitu ya. 100-400 nih pakai yang mana nih 100-400 gitu ya. Kamu tadi lagi select data lagi, select data, add. Berarti untuk K3 kolom K3 MU-nya berapa? 100. PU-nya 400. Oke. Oh, berarti kolom K3 juga sama. Berarti K3 berarti digunakan ukuran kolom berapa? 8D16. 8 diameter 16. Oke, ya. Nah, itu. Terus sekarang coba sekarang yang 400 1500. Kolom misalnya kolom ini kolom K4. K4 misalnya. Kita cek. Mana ini kolom K4? Select data. Add. Untuk kolom K4. K4. X-nya 400, 400. Y-nya 1500. Oke. Nah, coba perhatikan di sini. Keluar jauh, ya, keluar jauh. Berarti artinya apa? Tidak kuat. Kolom tidak kuat. Kalau untuk K4 tidak bisa kita gunakan kolom 400 kali 400. 8 diameter 25 juga dia tidak kuat. Kenapa? Karena jauh di sini. Terjadi keruntuhan apa ini? Putri. Jadi keruntuhan apa ini Putri? Yang K4. Keruntuhan tarik. Coba perhatikan lagi. Belen tuh ada di sini nih. Belen ada di sini. Jadi keruntuhan apa tuh? Kalau misalnya saya gunakan 800, 8 diameter 25. Kan kolomnya nggak kuat tuh. Berarti kolom K4 ini akan runtuh. Nah, runtuhnya dalam kondisi keruntuhan apa? Tarik apa tekan? Tekan. Tekan. Kenapa? Karena P-nya lebih besar dari PN belen. Kondisi belen kan di sini nih. P-nya lebih tinggi di atas sini. Berarti terjadi, berarti K4 ini karena kolom 400-400 8 diameter 25 tidak kuat, maka akan runtuh kolom K4. Runtuhnya apa? Kondisi tertekan. Sampai sini paham? Bisa dipahami nggak penjelasan saya? Iya, Bu. Bisa, Bu. Oke ya. Nah, kalau seperti ini, solusinya gimana solusinya? Sama seperti tadi. Kamu copy kembali. Copy kembali ya. Copy lagi. Bikin lagi. Copy aja, tinggal copy. Pindah sini. Paste. Pindah. Nah, coba saya perbesar ini tulangannya. Ini kan tadi diameter 25 ya. 8 diameter 25 tadi tidak tidak kuat. Coba saya ubah menjadi misalnya 6. Tarik 6 jadi 12. 12 diameter 25. Apa yang terjadi? Masih kuat nggak? Nah, ini ya, saya pindah ke sini ya. Bawah situ kan. Nah, saya lihat lagi nih. Select data, add, ukuran kolom masih sama. Saya ingin menjelaskan kepada kalian bahwa kalau terjadi keruntuhan pada kolom, itu pengaruh tulangan kecil. Kenapa? Karena nanti yang dominan adalah aksial. Aksial itu apa? Beton yang bekerja. Maka coba, ini kan saya coba dulu memperbesar tulangan ya, menambah jumlah tulangan. Berarti ukuran kolom masih sama, 400 kali 400, tapi 12 diameter 25. Saya tambah jumlah tulangannya. Select,
pilih ke sini ya. X, Y-nya ke sini. Oke, kita lihat. Nah, masih jauh ya. Berarti tetap K4 tidak bisa kita gunakan 400-412 diameter 25. Nggak bisa, karena masih jauh. Masih jauh. Kemudian row-nya ini masih berapa row-nya? Kalau sudah saya buat 12, tadi row-nya sudah 3,68. Ini rasio tulangannya sudah 3,68%. Oke, saya coba tulangan ukuran kolom saya ubah. Saya ubah menjadi saya perbesar jadi 500 menjadi 500 kali 500. Apa yang terjadi? Nah, dia langsung begini. Ya kan? Langsung kuat dia, langsung kuat. Paham ya? Kenapa begitu? Karena tadi kolom itu yang dominan adalah aksial. Siapa yang bekerja aksial? Beton. Beton itu mana? Ya dimensi. Oke ya. Jadi misalnya ini masih boros ya, agak jauh. Misalnya oke lah, jangan 500